Om Swastiastu, Rajang Semeng, Semeton Bali Sarang Sami, Titiang Wayan Setiawan dari Bongkaso sedikit ingin menanggapi komentar teman Titiang Pak Wayan Swate. Ya saya menunjuk negara dia nih. Pak Wayan, kebetulan Tiang anggota komite di SMA Negeri Abian Semal. Manpes belum atus sebulan Pak, terus terang nih. Banyak komite kuda mudah di Batu. Nen malu nyecik ini Pak. Nah begini sekarang saya perlu jelaskan, ini perlu kesadaran dan perhatian orang tua. Saya cerita sedikit. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca harian Radar Bali dari 3 hari yang lalu, itu sudah jelas-jelas dimuat di koran tentang SMA Negeri Abian Semal, Kisruh komitenya, dan penyidik tipikornya sudah mendatangi sekolah yang bersangkutan. Itu karena siapa? Mohon maaf, itu karena saya. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu sebagai anggota komite di sekolah yang ditunjuk oleh orang tua waktu rapat komite. Saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Swate karena memang kenyataannya seperti itu. Pengawasan penggunaan dana komite tidak cuma di sekolah saya di SMA Negeri Abian Semal, tetapi saya duga mungkin terjadi di sekolah lain. Mudah-mudahan tidak. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai siswa harus berani bersuara. Jangan diam dan ngedumel di belakang. Jangan takut anaknya diintimidasi. Biar bapak ibu tahu, anak saya juga sekolah di sekolah bersangkutan. Anak saya protes ke saya, Pak, bedik ngomong, de anu ngomong, debat nih. Tapi saya bilang, kalau kamu anak saya, kamu harus berani. Kalau kamu dibina oleh gurumu karena kamu salah, sampai di rumah hukumanmu saya tambah. Tapi kalau kamu dimarahi karena saya anggota komite yang vokal, tunjuk hidung guru kamu, saya cari ke rumahnya. Kalau dia cara preman, saya cara raja preman. Seperti itu. Jadi tolong jangan cuma bisa ngomel-ngomel di belakang para orang tua. Orang tua harus berperan aktif. Jangan takut, anu panah ditunyin. Jangan berpikir begitu. Donya. Seperti itu, kalau nyah pada saat tertentu memang bagus. Saat-saat tertentu saja, mungkin saat dengan ibunya bagus. Tapi kalau soal pendidikan, jangan cuci tangan. Terus ada masalah, Anda ribut-ribut, berperan aktiflah Anda sebagai orang tua. Apa sebenarnya permasalahan di sekolah? Karena dana-dana di sekolah itu banyak. Saya kasih contoh satu. Dengan jumlah siswa 1.532 orang, dengan iuran komite 175.000 per orang per bulan. Itu per bulannya hampir 300 juta. Per tahunnya 3,2 M. Ditambah lagi dana operasional dari pemerintah, itu sekolah mengelola uang bisa sampai 4 M. Bandingkan dengan APBD desa. APBD desa yang saya tahu Bongkaso Pertiwi cuma 4 M. Itu mengelola desa. Sedangkan kepala sekolah dan komite cuma mengelola sekolah yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar. Pertanyaan saya, apa enggak mungkin itu yang sebelumnya dia kaum biasa itu darah merah menjadi darah biru sampai mata-matanya biru karena uangnya M. Inilah diperlukan peran serta orang tua masyarakat untuk mengawasi anu apa gini pipi sejo.
Saya sebagai anggota komite di sekolah sudah berulang kali mengingatkan, terus mengingatkan, ini mohon maaf harus saya sampaikan, bukan untuk menjatuhkan pribadinya, tetapi ini untuk kebaikan pendidikan ke depan. Kemarin kepala sekolah yang bersangkutan sampai nangis-nangis ke rumah saya minta tolong. Saya tolong apa Pak? Ini bukan ranah saya. Sudah bukan ranah saya. Bapak berbuat, Bapak bertanggung jawab. Saya begitukan. Kalau soal hubungan pribadi lain. Kalau Bapak tolong saya kan sudah saya peringatkan dari awal. Pak tolong hati-hati. Sekarang tipikor datang kalau ditanya ya jawab saja. Kan seperti itu. Nanti kalau kasusnya seperti oknum almarhum kepala sekolah di Klungkung ya rasain sendiri. Kan seperti itu. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak didik, tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan juga tolong jangan ada ketersinggungan di antara teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai guru. Sebaiknya kita semua bekerja berhati-hati dengan hati sepenuh hati gitu katanya Kone. Begitu. Jadi tolong jangan cuma protes, jangan cuma ribut-ribut, bila perlu datang ke sekolah. Sekarang era keterbukaan informasi. Jangankan kepala sekolah. Itu mohon maaf saya tidak merendahkan, tetapi struktural itu masih di bawah. Sedangkan anggota DPR tetangga saya saja, Pak Putu itu kena juga ditangkap KPK. Jadi sekali lagi kepada para orang tua yang kebetulan mendengarkan celotehan saya ini, berperan aktiflah mulai dari anak sendiri. Tanya, kamu diminta uang segini untuk bayar apa, dipakai apa. Terus mulai dari sekolah sendiri, tanya gurunya. Terus di sekolah, di kecamatan itu yang membawahi sekolah satu kecamatan itu ada namanya UPT. Kalau tidak puas di sekolah, lapor ke UPT. Kalau tidak puas dengan UPT, lapor ke Dinas Pendidikan. Kalau tidak puas, baru ngomel-ngomel. Jangan ngomel-ngomel dulu. Kalau saya langsung saya marahi kepala dinasnya. Saya langsung marahi kepala sekolahnya. Saya protes langsung di tempat. Seperti itu, saya warning. Jangan sampai anak saya diintimidasi karena itu. Kalau soal dia bandel, merokok di sekolah, membolos, saya kasih hukuman ganda, di sekolah dapat hukuman, di rumah saya hukum lagi. Tetapi kalau karena saya senang ngomong, anak saya disisihkan, hati-hati dengan saya. Ya itu lain nanti, otak preman saya yang bicara nanti. Seperti itu. Jadi saya harap kepada masyarakat Bali semuanya, marilah kita bijaksana menyikapi suatu keadaan. Jangan protes sembarangan. Saya protes berdasarkan data, sesuai dengan surat pertanggungjawaban komite saya bawa itu ke pihak-pihak terkait. Saya perlihatkan sebagai contoh ini. Saya kasih satu contoh. Uang komite itu dipakai THR, coba pikir. Lucu nggak? Terus untuk odalan Saraswati, yang cuma di sekolah itu ada Padmosano aja, ngabisin duit untuk odalan Saraswati 38 juta itu. Itu gimana itu? Terus beli gini, beli gitu, itu tidak ada hubungan. Makanya saya bilang kalau untuk sekolah lain, kan tidak tahu saya. Saya tahu sekolah yang saya duduk jadi komite. Tolong orang tua lebih berperan aktif, tanyakan. Ini uang untuk apa? Karena pada awalnya saya sudah mendukung. Contoh Pak ya, saya keras ngomong, Pak, kalau untuk pendidikan, contoh nih, kursus bahasa Jepang, mendatangkan guru, atau guru bahasa Jepang di sekolah mengajar di luar jam pelajaran. Saya bilang, kalau honornya per jam 100.000, saya Pak orang tua, demi gurunya senang ngajar, saya tingkatkan 250.000 per jam Pak. Biar gurunya tenang ngajar, biar anak saya pinter. Kalau itu cocok saya Pak, kalau untuk Bapak belikan. Ini belikan, itu yang tidak ada hubungan dengan pendidikan, mohon maaf Pak, saya tidak setuju. Tetapi yang namanya komite, anggotanya lebih dari 1 orang, mohon maaf saja di SMA Negeri Abian Semal, saya kalah Hang Seko Pak. Anggotanya 9, yang vokal 1, yang 8-nya itu anggot-anggot. Ya gimana saya orang negara demokratis, kalau di voting saya kalah, ya terpaksa saya ngomong keluar, akhirnya kisruh Pak. Setelah saya lapor baru minta maaf ke rumah, emangnya
Apa saya tidak pegang jabatan apapun. Saya disuruh biar SP3 loh, apa orang saya Kapolda juga bukan. Saya disuruh tidak nulis di koran, gimana orang saya bukan wartawan. Ya silakan saja, ini wartawannya kamu hubungin ini anunya, ya silakan itu di Polres Badung tanya sana, kan saya begitu kan. Ya sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ke depan terjadi pembenahan di sektor pendidikan kita secara umum di Bali dan secara lebih umum lagi di Indonesia. Seperti itu. Jadi peran orang tua itu untuk peran masyarakat untuk mengawasi sekolah-sekolah itu besar. Jangan apatis, jangan diam saja, jangan cuek. Setelah jadi masalah baru ribut. Di awal-awal harus kritis. Waktu penerimaan mahasiswa baru ditanya ini uang untuk apa, tanya berapa jumlahnya, tanya. Jangan asal bayar saja tapi berani ngomongnya di belakang. Itu kan sudah tidak benar juga begitu. Jadi saya pikir sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu mau sharing bertanya dalam kapasitas saya sebagai anggota masyarakat, mumpung saya masih di sini, silahkan bertanya, nanti saya jawab. Kalau saya bisa jawab, kalau tidak bisa jawab, saya PR dulu. Begitu, terima kasih. Om Santi 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 Om. Jangan gitu Pak. Jangan gitu Pak.